Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Rafiq Al-Ghazali, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2019. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi belajar dan pembelajaran. Ada 4 poin, yaitu definisi pembelajaran, definisi belajar, ciri-ciri pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, definisi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Skinner, belajar adalah suatu perilaku ketika belajar responnya menjadi lebih baik. Terus yang kedua, menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu yang melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Dengan begitu fungsi intelek semakin berkembang. Nah, terus ada Rogers yang mengatakan bahwa belajar yang optimal akan terjadi apabila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar, melakukan perubahan diri terus-menerus. Nah, untuk definisi belajar, kesimpulannya bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Terus kita masuk ke definisi pembelajaran. Menurut para ahli, Munif Khatib mengatakan bahwa proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Terus menurut Khalil, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Terus menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Terus menurut Komalasari, suatu sistem atau proses pembelajaran yang dilaksanakan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri pembelajaran. Ada 6 ciri-ciri di sini. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang tepat. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Ciri lain dari pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran. Ada 3 kategori komponen pembelajaran. Guru sebagai pendidik, isi materi, dan siswa peserta didik. Terus ada 3 kategori komponen pembelajaran, melibatkan atau membutuhkan media pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, beserta lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan.
Terus yang terakhir kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, tujuan dengan menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat atau hasil dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, tujuan pembelajaran tercantum dalam RPP. RPP merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dibuat oleh pendidik untuk dicapai oleh peserta didik sebagai hasil belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran dilihat dari perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran tertentu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.